Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini untuk menemani kalian belajar dari rumah dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada subbab sebelumnya, kamu telah mempelajari teori-teori kedaulatan beserta tokoh-tokohnya. Merujuk pada teori-teori kedaulatan yang telah diuraikan di atas, bagaimana dengan negara Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan yang dilaksanakan di Indonesia ada dua macam, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Mengapa demikian? Mari kita lihat ulasan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab bentuk dan kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 1 dengan 2 ayat, ayat 1 dan ayat 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa berdasarkan Konstitusi Indonesia, kedaulatan yang kita laksanakan adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Amandemen atau perubahan tersebut menunjukkan perubahan gagasan yang mendasar mengenai kedaulatan rakyat, yaitu mengenai pihak yang sebenarnya bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Tin Birji, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip-prinsip negara hukum. 2. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum meliputi A. Asas legalitas, B. Perlindungan hak-hak asasi manusia, C. Keterikatan pemerintah pada hukum, D. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, E. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi meliputi A. Perwakilan politik, B. Pertanggungjawaban politik, C. Pembagian kewenangan, D. Penyelenggaraan pemerintah harus dapat diawasi, E. Kejujuran dan terbuka untuk umum.
F. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Adapun menurut Jimli As-Siddiqi, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. 3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Hal tersebut terkait dengan dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian sub pokok bahasan kita hari ini. Terima kasih dan salam Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, NKRI harga mati. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.